balik belakang ya sebagai anggota legislatif. Ya. Dan kalau mau ke lembaga itu, kita juga mesti harus tobo peli di ini tak aku yang ataukah kita kerja aku yang fungsi kita peran kita yang aku. Gue juga hanya mau mari deh bahwa tobo peli DPR nih ada peran dan fungsi yang kita harus mengerti, harus ya supaya kita bangun kemitraan pemerintahnya bisa nyambung jalannya. Ya, misalnya fungsi legislatif, fungsi anggota DPRD. Pertama itu punya fungsi itu sebagai ya melaksanakan tugas sebagai legislasi. Itu tugas atau fungsi itu tobo untuk pikir, tobo untuk belajar tentang bagaimana kita membuat peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan si daerah ini. Dalam bentuk ya mungkin ada peraturan daerah, perda, ya. Dinas Pendidikan UPIPIN selama ini menghasilkan peraturan daerah atau tentang penyelenggaraan pendidikan bersama dengan DPR. Itu perda penyelenggaraan pendidikan nomor 8 tahun 2015. Ini yang sekarang pakai ulang atau evaluasi ulang. Itu tugas anggota DPR dalam bidang legislasi. Buat aturan-aturan hula masalah-masalah silawatanan ini seperti apa, pikirkan. Kita mesti geria peraturan daerah atau umani. Ya. Misalnya si bidang pendidikan lolokan. Desa Baranggere ini juga barangkali hogo bahu ada perdes yang mengatur tentang belajar. Itu penjabaran dari Perda Pendidikan nomor 8 tahun 2015 nampaknya. Sehingga menurun atau keturun sampai di desa bahwa kepala desa sebagai ya otoritas di desa itu nak bisa membuat peraturan desa tentang misalnya wajib belajar. Karena di kabupaten ada Perda Pendidikan nomor 8 tahun 2015. Ya. Demikian pun di bidang-bidang yang lain. Jadi DPR tobo berpikir untuk bagaimana kita bisa geria aturan, kita bisa geria kebijakan untuk menata kehidupan kita di masyarakat itu di Flores Timur. Kemudian juga ada fungsi fungsi pengawasan. Ya. Gue tutup nih fungsi dan tugas DPR ini. Gue tutup karena kami mau mitra pelorok gernya biasa kan ham-ham. Fungsinya sebagai pengawasan. Pemerintah mengajukan konsep, rencana kegiatan, anggaran dan lain sebagainya untuk semua sektor pembangunan di Flores Timur. Lalu hama-hama topo bahas. Pemerintah ajukan, DPR bahas. Karena di forum rakyat. Sehingga rakyat juga harus rohi dan harus paham soal tugas dan fungsi ini. Ya. Jadi kita bahas awahan kadakuni berdasarkan pemerintah yang usulkan, lalu diputuskan di lembaga, diputuskan pengajuan soal anggaran atau pelaksanaan kegiatan tidak hukum diajukan lalu nanti ditetapkan oleh DPR. Polugokan akannya nanti biane pemerintah yang laksanakan. Ya, pemerintah laksanakan lalu DPR nakuni tetap menggunakan fungsi untuk mengawasi. Jadi proyek-proyek panah kada ini kalau memang panah kelohodala DPR yang harus memahami peraturan, memahami konsep perencanaan pemerintah enak ini supaya bisa luruskan ini proyek apa ini dalam maladal aturan dalam ini ya, maka DPR harus luruskan itu. Yang penting kita tahu kalau tak karena di pemerintah panah-panah terus nak nanti biar nanti dengan ada bahaya kayak dalam masuk bui itu karena juga mungkin tidak cermat dan tidak tegasnya pengawasan dari DPR. Ya. Kita juga mengharapkan pemerintah ini kata dikempinteran.
Jangan sampai kegiatan akadanya tapi ada niat-niat bahwa hanya hogo bawa dieksekusi. Mungkin buka amni dan para musim ini mungkin buat ait sentuh ruang. Ini kalau ke DPR toya lah, nanti miane tidak merabara pejabat juga model begitu. Fungsi pengawasan oleh DPRD. Lalu untuk di fungsi anggaran budget, ya. Kita si Flores Timur ini hampir setiap 5 tahun, hampir setiap periode itu ada pilkadanya. Nanti ini yang Februari kita pilih kita pilih presiden, pilih DPR untuk semua tingkat sampai di pusat. Kita pilih Nagemian November baru mulai masuk politik pilkada. Mau tak bupati pilih Flores Timur nih, tapi kita ini anggaran kita tersikat di nekatnya. Kita sumber tuune pakai dana alokasi umum. Ini tidak pemerintah pusat. Pemerintah pusatnya istilahnya hello rakyat kuetar. Ya, Flores Timur ini nih kili kak nih. Ya. Lepata kili nih seluruh Indonesia. Jadi nanti terletak ala tetap lorong. Anggaran tuh yang narang dan alokasi umum aku kita letak itu lorong karena pembagian dari pusat. Jenis dana tuh narang dana alokasi khusus. Untuk pembangunan infrastruktur ya di masing-masing sektor. Ya, mungkin untuk jalan di PU, mungkin untuk bangun sekolah di pendidikan dan macam-macam yang lain. Di pertanian ada jalan usaha tani. Jalan usaha tani Barangkiri dong enggak? Jalan usaha tani program Golkar ini. Piger ini kayaknya Barangkiri dengan lama pelawak ya. 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 Ini 2023 ini alokasi dari pusat itu melalui dinas pertanian itu ada sekitar 20-an miliar. Ne data naik melalui jalur Golkar karena perjuangan Pak Melkias Mekeng naik. Ini Melkias Mekeng. Yang diruakan kurang lebih. Kalau ke itu oke mana? Iya, benar. Nggak di nomor 1 di pusat, kok nomor 1 di kabupaten. Iya. Mudah-mudahan kan aku nak tetap gere. Turun di periode mau beli kan nih. Nak dan juga memang tadi kentu nak bangun Flores Timur ini luar biasa. Ya, 2023 ini untuk dan alokasi khusus nakunnya untuk di bidang pertanian ya alokasikan untuk Flores Timur ada 20-an miliar. Nanti dana jenis ruak apapun yang mahana mata bupati tak bahan segala macam ya dana dua jenis dana nih yang selalu dana penawak kai lalu yang tenaga untuk bahwa kita si Flores Timur ini pendapatan asli daerah kita minim sekali kesian kita tidak seperti Pulau Kalimantan ini bangun daerah ini pakai dana pendapatan asli daerah itu karena dana alokasi umum nakune rakyat Pulau Dai nakune ne peruntukan non kai jadi dana alokasi umum nakune untuk belanja pegawai ini ne bearak daripada belanja pembangunan pegawai kan pati gaji dan tunjangan guru ini tunjangan yang paling ada karena jumlah guru lebih banyak lalu tunjangan sertifikasi ini 1 kali gaji pokok jadi guru ini kalau nak gaji bulan tuh